Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Quran Al-Haq, mahasiswi Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar dengan NIM 20700121060. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial orde 1 derajat 1, terkhusus pada persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Video ini juga merupakan tugas dari mata kuliah persamaan diferensial biasa yang diampu oleh Ibu Sri Sulastri SSI MSI. Baik, kita masuk kepada materinya. Adapun persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat suatu fungsi dan juga turunannya. Jadi di persamaan itu ada relasi antara fungsi dengan turunan-turunannya. Dikatakan orde 1 apabila tingkat tertinggi dari turunannya adalah tingkat 1 atau turunan pertama. Dikatakan derajat 1 apabila pangkat dari turunan tersebut adalah berpangkat 1. Adapun persamaan umumnya yaitu dy per dx sama dengan fx, y. Saat fx, y berbentuk mx, y per nx, y terdapat fungsi m dan dibagi dengan fungsi n, maka fungsi ini dapat dibentuk menjadi mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Saat suatu persamaan diferensial memuat fungsi satu variabel atau fungsi satu peubah, maka dikatakan persamaan diferensial biasa. Nah, apa yang kita inginkan dari suatu persamaan diferensial? Yang kita inginkan adalah suatu solusi yang merupakan fungsi dari persamaan diferensial tersebut. Sudah tidak memuat turunan-turunannya lagi. Suatu persamaan diferensial biasa dapat kita tentukan solusinya dengan melihat bentuknya. Saat variabel-variabel pada persamaan diferensial tersebut dapat dipisah, maka penyelesaian PD-nya disebut PD peubah pisah. Saat suatu persamaan diferensial tidak dapat dipisah berdasarkan variabelnya, namun memiliki derajat yang sama pada fungsi M dan fungsi N-nya, maka PD tersebut disebut PD homogen. Dapat diselesaikan dengan penyelesaian PD homogen. Adapun bentuk ketiga yaitu PD eksak. PD eksak di mana saat fungsi M diturunkan terhadap Y dan fungsi N diturunkan terhadap X itu sama hasilnya, maka persamaan diferensial tersebut kita katakan sebagai PD eksak. Namun, kita juga akan menemukan persamaan diferensial dengan bentuk yang tidak eksak. Nah, beberapa bentuk PD yang telah saya sebutkan tadi, selain dapat diselesaikan dengan caranya sendiri, kita juga dapat menyelesaikannya dengan menggunakan faktor integrasi atau faktor pengintegralan. Bentuk faktor integrasi yang pertama yaitu jika do M per do Y atau fungsi M kita turunkan terhadap Y dikurang fungsi N kita turunkan terhadap X per fungsi N sama dengan suatu fungsi yang hanya memuat X, maka faktor integrasinya adalah mu sama dengan E berpangkat integral fx dx. Adapun bentuk kedua yaitu jika kita turunkan M terhadap Y dikurang dengan kita turunkan N terhadap X per fungsi M dihasilkan suatu fungsi yang hanya memuat variabel Y, maka faktor integrasinya atau mu sama dengan E berpangkat minus integral gy dy. Untuk bentuk yang ketiga yaitu apabila persamaan diferensialnya homogen, kita dapat menentukan faktor integrasi atau mu sama dengan 1 per xm ditambah yn. Kita kalikan x dengan fungsi m ditambah y dikali fungsi n dengan xm tambah yn tidak sama dengan 0. Adapun bentuk keempat yaitu jika persamaan diferensial tersebut dapat dituliskan dengan y fxy dx ditambah x gxy dy sama dengan 0 dengan fxy tidak sama dengan gxy, maka faktor integrasinya adalah 1 per xm dikurang yn. Kita juga dapat menentukan faktor integrasi dengan pengelompokan suku-suku tertentu. Saat kita mendapatkan persamaan x dy kurang y dx, maka kita dapat menggunakan faktor integrasi 1 per x kuadrat atau 1 per y kuadrat atau 1 per xy atau 1 per x kuadrat ditambah y kuadrat. Jika persamaan yang kita dapatkan adalah x dy ditambah y dx, maka faktor integrasi yang kita gunakan adalah 1 per xy per pangkat n.
Jika bentuknya adalah x dx ditambah y dy, maka faktor integrasinya adalah 1/x kuadrat ditambah y kuadrat berpangkat n. Nah, bagaimana kita menentukan nilai n ini? Kita dapat melihat secara keseluruhan persamaan diferensial tersebut. Pangkat tertinggi dari variabel x dan y-nya kita gunakan untuk nilai n. Dari faktor integrasi, saat faktor integrasi tersebut kita kalikan dengan persamaan awal, akan kita peroleh bentuk-bentuk yang akan menunjukkan kita kepada penyelesaian untuk mendapatkan solusi. Kita masuk ke contoh soalnya yaitu 2xy kuadrat ditambah x per y kuadrat dx ditambah 4x kuadrat y dy sama dengan 0. Persamaan diferensial ini tidak dapat kita selesaikan dengan PD variabel pisah maupun PD homogen. Kenapa tidak bisa PD homogen? Karena bisa kita lihat jumlah pangkat dari fungsi yang diapit oleh dx dan dy itu tidak sama. Maka langkah selanjutnya adalah kita ingin mengetahui apakah PD ini termasuk PD eksak atau tidak. Maka kita melakukan uji eksak. Uji eksak yang pertama yaitu fungsi m kita turunkan terhadap y. Didapat 4xy dikurang 2x per y pangkat 3. Dan fungsi n kita turunkan terhadap x didapat 8xy. Nah, karena do m per do y ini tidak sama dengan do n per do x, maka kita simpulkan bahwa persamaan diferensial itu tidak eksak. Nah, persamaan diferensial ini memerlukan suatu faktor integrasi yang dapat membuatnya eksak. Dari bentuk-bentuk yang telah saya sebutkan tadi, kita dapat melihat bahwa yang memungkinkan adalah bentuk 1 dan bentuk 2. Kita mengurangkan do m per do y dikurang do n per do x dibagi dengan fungsi n, maka kita tidak mendapatkan suatu fungsi yang hanya memuat satu variabel. Maka kita mencoba bentuk yang kedua, yaitu do n per do x dikurang do m per do y dibagi fungsi m. Ini dia, maka didapat 8xy dikurang 4xy ditambah 2x per y pangkat 3 per 2xy pangkat 2 ditambah x per y pangkat 2. Kita kurangkan 8xy kurang 4xy didapat 4xy ditambah 2x per y pangkat 3 per 2xy pangkat 2 ditambah x per y pangkat 2. Pembilangnya kita menyamakan penyebut, lalu 2-nya kita faktorkan didapat 2 dikali 2xy pangkat 4 ditambah x per y pangkat 3 per 2xy pangkat 4 ditambah x per y pangkat 2. 2xy pangkat 4 ditambah x ini dapat kita coret didapat 2 per y. Y didapat dari y pangkat 3 dikurang y pangkat dibagi y pangkat 2. Nah, karena hanya memuat fungsi y saja, maka kita dapat simpulkan bahwa ini merupakan fungsi gy. Didapat faktor integrasinya yaitu e berpangkat integral 2 per y dy sama dengan e berpangkat 2 ln y. 2-nya kita pindahkan menjadi pangkat dari y, didapat e berpangkat ln y berpangkat 2 sama dengan y pangkat 2. Maka faktor integrasinya adalah y pangkat 2. Nah, faktor integrasi ini kita kalikan dengan persamaan awal. Didapat persamaan diferensial baru yaitu 2xy pangkat 4 ditambah x dx ditambah 4x pangkat 2 y pangkat 3 dy sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial baru yang kita dapatkan setelah kita mengalikannya dengan faktor integrasi tadi. Namun kita juga perlu mengecek apakah persamaan diferensial baru ini sudah eksak atau belum. Kita melakukan uji eksak, yaitu do m per do y sama dengan 8xy pangkat 3. Kita turunkan juga n terhadap x didapat 8xy pangkat 3. Karena sudah memiliki nilai yang sama, maka dapat kita simpulkan bahwa persamaan tersebut adalah PD eksak. Maka penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan penyelesaian PD eksak. Dan PD eksak dapat kita tempuh dengan dua cara. Untuk cara yang pertama, kita memandang fungsi m terlebih dahulu, yaitu langkah pertama, do f per do x sama dengan fungsi m. Fungsi m-nya yaitu 2xy pangkat 4 ditambah x. Kita integralkan agar mendapatkan fungsi f, yaitu integral 2xy pangkat 4 ditambah x dx. Kita peroleh
X pangkat 2 Y pangkat 4 ditambah X pangkat 2 per 2 ditambah HY. Saat sebuah fungsi kita integralkan terhadap X, maka ada suatu konstanta yang tidak diketahui ataupun juga fungsi Y yang tidak diketahui. Maka kita tambah dengan HY. Langkah selanjutnya, kita akan mencari tahu berbentuk apakah fungsi HY ini. Maka kita pandang do F per do Y sama dengan kita turunkan fungsi F terhadap Y didapat 4X kuadrat Y pangkat 3 ditambah H aksen Y. Adapun X pangkat 2 per 2 jika diturunkan terhadap Y adalah 0, didapat 4X pangkat 2 Y pangkat 3 ditambah H aksen Y. Kita sama dengan fungsi N, yaitu 4X pangkat 2 Y pangkat 3. Karena memiliki nilai yang sama di kedua ruas, maka kita melakukan hukum pembatalan antarko pencoretan, H aksen Y bersisa 0. Nah, adapun integral dari 0 adalah suatu konstanta. Jadi HY adalah suatu konstanta atau kita simbolkan sebagai C1. Langkah selanjutnya yaitu kita mensubstitusi nilai HY ini kepada persamaan yang kita dapat di langkah pertama. Didapat fx, y sama dengan x kuadrat y pangkat 4 ditambah x kuadrat per 2 ditambah c1 sama dengan c, atau jika kedua konstanta ini kita operasikan didapat suatu konstanta baru, didapat x pangkat 2 y pangkat 4 ditambah x pangkat 2 per 2 sama dengan k. Maka kita telah memperoleh solusi umum dari persamaan diferensial tersebut, yaitu x pangkat 2 y pangkat 4 ditambah x pangkat 2 per 2 sama dengan k. Untuk memastikan bahwa solusi yang kita dapat ini benar, maka kita juga bisa melakukan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu kita memandang fungsi n terlebih dahulu. Karena fungsinya berupa berbentuk do F per do Y, maka fungsi F-nya ini kita integralkan terhadap Y. Didapat integral 4x pangkat 2 Y pangkat 3. Hasilnya yaitu x pangkat 2 Y pangkat 4. X kuadratnya itu konstan, maka kita tetap menuliskan x pangkat 2, adapun turunan dari integral dari y pangkat 3 yaitu y pangkat 4 per 4, 4-nya bisa habis menjadi 1, didapat x pangkat 2 y pangkat 4 ditambah hx. Sama seperti tadi, saat kita mengintegralkannya terhadap fungsi y, maka ada fungsi x yang kita tidak ketahui, yang jika diturunkan terhadap y, maka hasilnya 0. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari tahu berbentuk apakah fungsi hx ini. Langkah kedua, kita turunkan fungsi f ini terhadap x. Didapat 2xy pangkat 4 ditambah h aksen x, kita sama dengan fungsi m, yaitu 2xy pangkat 4 ditambah x. Kedua ruas memiliki suatu fungsi dengan bentuk yang sama, yaitu 2xy pangkat 4, maka kita bisa melakukan hukum pencoretan, didapat h aksen x sama dengan x. Adapun cara mendapatkan hx yaitu kita integralkan. Integral x dx adalah x pangkat 2 per 2 ditambah suatu konstanta yaitu kita simbolkan sebagai c1. Karena kita telah mendapatkan fungsi hx, maka fungsi hx ini kita substitusi ke persamaan yang kita dapat di langkah pertama. Didapat fx, y sama dengan x pangkat 2 y pangkat 4 ditambah x pangkat 2 per 2 ditambah c1 sama dengan c. Hasil operasi dari C dengan C1 kita dapatkan suatu konstanta baru, didapat x pangkat 2 y pangkat 4 ditambah x pangkat 2 per 2 sama dengan k. Karena memiliki nilai yang sama antara cara 1 dengan cara 2, maka dapat kita simpulkan bahwa x berpangkat 2 y pangkat 4 ditambah x berpangkat 2 per 2 sama dengan k adalah solusi umum untuk persamaan diferensial 2xy pangkat 4 ditambah x dx ditambah 4x pangkat 2 y pangkat 3 dy sama dengan 0. Baik, sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.